kepada 260 juta penduduk Indonesia. Jepang merupakan negara yang punya keunikan tersendiri. Bisa dikatakan semua hal mulai dari yang normal sampai ekstrim bisa dijumpai di negeri matahari terbit ini. Salah satu yang banyak membuat kita terheran-heran adalah banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang anti-mainstream dan tidak akan ditemui di negara lain. Salah satu profesi unik tersebut adalah pendorong penumpang ke dalam kereta, atau yang mereka kenal dengan sebutan Oshiya. Bisa dikatakan moda transportasi kereta api adalah angkutan yang paling populer di Jepang. Di kota Tokyo, kereta api bisa melayani lebih dari 40 juta penumpang setiap harinya. Untuk melayani penumpang sebanyak itu, angkutan ini pun hanya memiliki jeda 5 menit sekali di jam padat. Meskipun saat ini jumlah kereta api yang beroperasi di Jepang terbilang banyak, namun nyatanya mereka masih membutuhkan jasa Oshiya terutama pada jam-jam sibuk. Oshiya pertama kali muncul di stasiun Shinjuku, Tokyo. Saat itu, pekerjaan ini dilakukan oleh para mahasiswa sebagai pekerjaan paruh waktu. Karena banyaknya kebutuhan, maka pihak stasiun menjadikan profesi Oshiya sebagai pekerjaan tetap. Walaupun tugas Oshiya adalah mendorong penumpang untuk masuk ke kereta, namun mereka tetap melakukan tugasnya dengan sopan. Para Oshiya akan meminta izin dengan terlebih dahulu sebelum mendorong penumpang. Jika dilihat kereta sudah penuh sesak, maka Oshiya juga berwenang untuk melarang penumpang lain masuk kereta. Setelah selesai, petugas ini akan mengibarkan bendera dan memberi tanda ke masinis jika kereta sudah siap dan aman untuk berangkat. Meskipun terlihat mudah, tapi pekerjaan ini terbilang krusial. Untuk menjaga jadwal kedatangan kereta di setiap stasiun berikutnya, mereka diminta untuk menyelesaikan tugasnya secara presisi sesuai waktu yang ditetapkan. Satu lagi hal aneh yang ada di Jepang adalah maraknya penyedia jasa sewa keluarga. Setiap orang di Jepang bisa menyewa paket keluarga dalam arti sesungguhnya, mulai dari sosok orang tua, istri, anak, hingga kakek dan nenek. Orang yang berperan sebagai keluarga ini akan mengikuti gambaran keluarga yang diinginkan kliennya. Biasanya, setiap orang akan mendapatkan bayaran yang berbeda tergantung kesulitan perannya. Misal untuk peran sebagai istri dibanderol dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah untuk durasi 4 jam dan penambahan biaya 600.000 di setiap jamnya. Hadirnya jasa sewa keluarga ini awalnya diperuntukkan bagi para pekerja yang merasa kesepian berada jauh dari keluarganya. Bukan hanya mengisi kekosongan hati, jasa sewa keluarga ini diyakini mampu mengembalikan kesehatan mental dan semangat yang hilang dan seakan-akan bisa mengisi dan menghidupkan kembali suasana rumah si penyewa. Meski tidak lazim bagi kebanyakan orang, nyatanya bisnis ini kian digemari dan bahkan telah berakar kuat sebagai industri yang patut diperhitungkan di Jepang. Selain jasa sewa keluarga, perusahaan biasanya juga memiliki pilihan jasa sewa lainnya seperti sewa teman ataupun pasangan sewaan. Pemirsa, kita turut berbangga hati atas keberhasilan tim nasional Indonesia pada ajang AFF tahun ini. Permainan dengan gaya menyerang dan teknik passing serta penguasaan bola yang berkualitas membuat tim nasional Indonesia layak untuk lolos ke babak semifinal dalam ajang AFF 2020. Yang tidak kalah menarik untuk diperbincangkan adalah sosok pelatih Sintayong yang berhasil meracik pemain Indonesia dengan gaya melatihnya yang terkenal, tegas, dan dikenal sebagai pelatih bertangan dingin. Berikut ini Tova telah merangkum fakta menarik pelatih Sintayong hanya untuk Anda. Kepopuleran Sintayong ternyata tidak hanya saat menjabat sebagai pelatih, namun sejak menjadi pemain sepak bola. Bahkan pelatih asal Korea ini pernah membobol gawang maung Bandung Persib pada ajang Liga Champions Asia tahun 1995. Pada babak perempat final Liga Champions Asia tahun 1995, Persib berada di dalam satu grup bersama tim Verdy Kawasaki Jepang, Thai Farmers Bank Thailand, dan tim yang dibela oleh Sintayong, Ilhwa Chunma yang sekarang berganti nama menjadi Seongnam FC Korea Selatan. Pada laga melawan Seongnam, Persib harus takluk dengan skor 5-2.
Dan gol kedua wakil Korea Selatan itu ternyata dilesatkan oleh pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mendapatkan julukan Jose Mourinho Asia berkat prestasi-prestasinya sebagai pelatih, salah satunya saat melatih Korea Selatan. Bersama Korea Selatan, Shin Tae-yong sukses menyabet gelar juara Piala EAFF E1 pada tahun 2017. Turnamen tersebut adalah kejuaraan untuk negara-negara Asia Timur. Di level klub, Shin Tae-yong juga sukses mempersembahkan 2 trofi saat menangani klub yang pernah dibelanya, Seongnam FC. Dengan gelar pertama yang sukses direngkuh adalah trofi Liga Champions Asia tahun 2010. Fakta yang tidak kalah menarik lainnya saat menangani timnas Korea adalah berhasil mengalahkan tim superior Jerman dengan skor 2-0 pada ajang Piala Dunia 2018. Manuel Neuer dan kawan-kawan harus mengakui ketangguhan tim Korea Selatan besutan Shin Tae-yong pada pertemuan keduanya di ajang Piala Dunia 2018. Di balik sifatnya yang dingin serta terkenal tegas dalam melatih, ternyata pelatih asal Korea Selatan ini kerap menunjukkan tingkah yang lucu saat sesi latihan. Seperti dalam video yang satu ini, di mana Shin Tae-yong memperlihatkan tingkah lucunya saat latihan Timnas Nasional Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan. Selain itu, Shin Tae-yong memang terkenal akrab dan dekat dengan para pemain besutannya. Ketika menangani Korea Selatan, ia sangat dekat dengan bomber andalan Tottenham Hotspur, Heung-min Son. Bahkan ketika mengetahui bahwa pelatih kesayangannya itu dikabarkan akan membesut Timnas Indonesia, Heung-min Son berharap Shin Tae-yong dapat meraih hasil yang terbaik dan memberikan dukungan terhadapnya. Berbeda hal dengan ketika menangani Timnas Indonesia, ia sangat dekat dengan kapten tim nasional saat ini, Asnawi Mangku Alam. Bahkan dalam satu sesi latihan, ia terlihat mengejek sepatu Asnawi yang dikenakan dalam latihan tersebut. Pandemi yang masih juga belum usai, beberapa perusahaan raksasa dunia dan pemerintahan masih banyak yang terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur. Beberapa di antaranya bahkan tetap meneruskan mega proyek yang menguras uang cukup besar. Berikut beberapa mega proyek di berbagai negara di dunia yang masih dikebut pembangunannya. Jepang adalah salah satu negara maju yang memiliki jalur kereta api yang baik dan tertata. Kereta api di Jepang mampu mempertahankan rekor tanpa adanya kecelakaan selama 60 tahun terakhir. Kini Jepang tengah membangun mega proyek baru dengan merevolusi konsep kereta cepat yang dikenal sebagai Shinkansen. Kereta berteknologi tinggi ini berjalan dengan gesekan minimal sehingga kecepatannya bisa meningkat lebih dari 600 km per jam. Mega proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar 1.291 triliun rupiah. Negeri matahari terbit ini berambisi akan mengganti seluruh kereta apinya dengan kereta peluru ini. Sempat terhenti karena mendapatkan penolakan dari negara tetangga, pembangunan bendungan Grand Renaissance Ethiopia yang dimulai pada tahun 2011 lalu, kini mulai kembali digarap. Ini merupakan salah satu mega proyek paling mengesankan di daratan Afrika guna memanfaatkan tenaga air. Tidak main-main, mega proyek ini menelan biaya hingga 71,75 triliun rupiah. Sebelumnya, Mesir dan Sudan sempat menghalangi pembangunan mega proyek ini karena proyek tersebut dianggap melanggar hukum dan norma internasional perihal proyek pembangunan di daerah aliran sungai lintas negara. Sebelum pandemi melanda, Cina telah meresmikan pengoperasian mega proyek, yaitu jembatan di atas laut terpanjang di dunia. Proyek yang dibangun selama 9 tahun dan memiliki panjang 55 km ini menghubungkan 3 kota, Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Tidak main-main, nilai investasi yang digelontorkan untuk mega proyek ini pun cukup fantastis, yaitu 304 triliun rupiah. Jembatan ini dirancang dengan metode konstruksi terbaik yang mampu menahan gempa hingga 8 skala Richter. 400.000 ton baja yang dikerahkan untuk konstruksi jembatan ini pun diklaim kuat menahan hantaman kapal kargo raksasa. Masih dari Cina, negeri tirai bambu ini tidak henti-hentinya membangun infrastruktur dan membuktikan kepada dunia bahwa mereka lah negara adidaya yang baru. Dengan dana 882 triliun rupiah, Cina sukses meresmikan bandara internasional Daxing yang diklaim sebagai bandara terbesar di dunia.
Bandara ini disebut akan mengurangi tekanan pada bandara utamanya yang kerap terkendala persoalan kapasitas, sehingga sering mengalami keterlambatan jadwal penerbangan. Bandara Daxing diperkirakan mampu menampung hingga 72 juta penumpang per tahun. Dengan hadirnya bandara ini, China berambisi menggeser Amerika Serikat sebagai pasar penerbangan terbesar di dunia pada 2022 mendatang. Indonesia tidak ingin jauh tertinggal dari negara lain. Kini menuju Jakarta, Bandung, atau sebaliknya, bukan hanya bisa menggunakan mobil, pesawat, ataupun umumnya kereta api. Satu lagi opsi yang amat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia untuk menuju Bandung, yaitu dibangunnya proyek kereta cepat yang dipelopori pemerintah tanah air yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari Cina. Proyek yang sudah dimulai sejak 2016 ini dikabarkan menelan dana sebesar 114,24 triliun rupiah dan ditargetkan akan rampung pada tahun depan. Memiliki panjang rel 142,3 km, kereta cepat Jakarta-Bandung ini memiliki 4 stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Menggunakan kereta jenis CR400AF milik pabrikan Cina, penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya akan diajak melesat dengan kecepatan 350 km per jam dengan membayar tiket yang diestimasikan sebesar Rp250 hingga Rp350.000. Banyak orang melakukan hal-hal yang sinting dan gila hanya untuk membuat mereka tercatat dalam rekor ataupun hanya untuk menarik perhatian orang. Tak tanggung-tanggung rekor yang mereka catatkan bahkan bisa beresiko kehilangan nyawa. Namun tak pantang mundur, beberapa orang ini tetap melakukannya. Nah, berikut ini adalah rekor paling gila dan berani di dunia. Yang pertama, Alain Robert, si Spiderman asli dunia nyata. Julukan tersebut bukan hanya isapan jempol semata. Pria asal Prancis ini telah memecahkan rekor dunia yang sebelumnya atas namanya sendiri. Rekornya adalah memanjat gedung tinggi tanpa alat bantu dan alat pengaman lainnya. Nah, gimana? Cocok kan dibilang Spiderman dunia nyata? Namun sebuah tragedi pernah terjadi di tahun 1982 di mana Alain terjatuh dan menyebabkan cedera serius. Ia jatuh dari ketinggian saat memanjat, efeknya ia mengalami vertigo permanen. Namun karena semangat dan banyaknya dukungan, Alain akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan. Rekor terbaiknya adalah menaklukkan Burj Khalifa. Yang kedua, Luke Aikins, rekor terjun bebas tertinggi tanpa parasut. Luke Aikins adalah seorang skydiver profesional asal Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Luke Aikins mencatatkan aksi terjun bebas paling fenomenal, yaitu melakukan aksi terjun bebas tanpa parasut dari ketinggian 7.620 meter. Saat itu ia ditemani dua skydiver profesional, namun pada ketinggian 300 meter, kedua pendampingnya itu membuka parasutnya. Namun tidak dengan Luke, ia malah semakin semangat terjun tanpa membuka parasut dengan kecepatan mencapai 193 km per jam. Dan akhirnya berhasil mendarat dengan sempurna di jaring yang disiapkan. Yang ketiga, Herbert Nitz, rekor menyelam tanpa oksigen. Layaknya memiliki insang, Herbert Nitz pernah menyelam sedalam 253 meter kedalaman laut tanpa oksigen. Tahun 2021, Herbert Nitz mencatatkan rekor menyelam tanpa bernafas selama 9 menit. Rekor ini juga sekaligus hampir membuatnya meninggal. Uniknya, Herbert Nitz ini merupakan warga Austria yang dimana tidak memiliki lautan. Namun hal itu bukan menjadi penghalang baginya untuk menjadi seorang freediver profesional sekaligus mencatatkan namanya untuk rekor yang mungkin tidak akan terkalahkan. Yang keempat, Alan Eustace. Mantan wakil presiden senior teknik Google yang pensiun pada tahun 2015 ini telah mencatatkan rekor dunia yang gila dan bahkan mungkin tidak terkalahkan. Berbeda dari pekerjaannya, ia mencatatkan rekor sebagai manusia yang terjun dari jaran tertinggi pada tahun 2014. Alan berhasil terjun dari lapisan stratosfer, lapisan tepi bumi, dengan dibantu oleh tim Stratospheric Explorer Stratex dari Paragon Space Development Corporation. Dengan mengenakan pakaian luar angkasa yang telah disesuaikan, Alan Eustace diangkat ke udara hingga ke lapisan stratosfer menggunakan balon helium. Setelah mengangkasa selama 2 jam dan 9 menit di tepian langit, ia menjatuhkan diri dari ketinggian 135.890 kaki atau 41.419 meter dengan kecepatan 1.322 km per jam.
Kecepatan terjunnya melebihi kecepatan suara loh, dan Alan Eustache berhasil mendarat dengan selamat. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa rekor dunia paling gila dan berani yang mungkin tidak akan pernah terkalahkan. Semoga kalian semua terhibur ya. Bumi memanglah memiliki banyak sekali misteri, banyak juga fenomena misterius yang muncul dan sangat menarik yang ada di berbagai belahan bumi. Salah satunya adalah fenomena mengenai lubang raksasa. Lubang yang ada di permukaan bumi cukup membuat ngeri siapapun yang melihatnya. Kengerian tersebut juga didasari dengan kemisteriusan apa isi di dalam dasar lubang tersebut. Tapi anehnya ada saja orang yang merasa penasaran dan ingin sekali masuk ke dalam lubang untuk melihat ada apa di dalamnya. Nah, berikut ini Tofel sudah merangkum beberapa lubang paling misterius yang ada di dunia. Yang pertama, Great Blue Hole. Lihat betapa indahnya lubang tengah laut yang satu ini. Lubang ini berada tepat di dekat pusat Lighthouse Reef, sebuah tol kecil yang berjarak 70 km dari daratan Belize City. Great Blue Hole berbentuk lingkaran dengan kedalaman 124 meter dan lebar 300 meter. Lubang ini merupakan bagian dari Belize Barrier Reef Reserve System dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dan saat ini Great Blue Hole menjadi sangat terkenal dikarenakan keindahannya serta menjadi tempat favorit bagi para pecinta scuba diving karena memberikan suatu pengalaman yang indah dan menakjubkan. Yang kedua, lubang Sinkhole Guatemala. Lubang berikutnya terjadi secara tiba-tiba di sebuah kawasan perkotaan dan menjadi salah satu bencana kala itu. Sinkhole sendiri merupakan fenomena di mana runtuhnya tanah ke bawah dan menyisakan lubang yang dalam. Bencana ini terjadi tahun 2010, saat itu sebuah lubang raksasa terbentuk secara tiba-tiba. Lubang berukuran lebar 20 meter dan kedalaman 90 meter ini terbentuk di tengah perkotaan, tepatnya di Guatemala City Zona 2. Tragedi itu menelan sebuah pabrik besar berlantai 3 masuk ke dalam lubang. Diperkirakan lubang menganga itu terjadi akibat beberapa faktor seperti badai tropis Agatha, letusan gunung berapi Pacaya, dan kebocoran dari pipa saluran pembuangan. Yang ketiga, sumur neraka Barhut. Sumur Barhut di Gurun Yaman Timur terkenal sebagai lubang neraka. Warga lokal tidak ada yang berani mendekat. Warga menyebut sumur Barhut sebagai kediaman setan dan jin. Mereka takut terpengaruh roh-roh jahat yang menghuni lubang misterius itu jikalau mendekat. Namun pada bulan September 2021, sebuah tim peneliti dari Oman, 8 dari 10 peneliti telah berhasil mencapai dasar sumur Barhut yang legendaris di Yaman. Dipercaya sebagai tempat penjara jin, para peneliti mengaku tak menemukan hal-hal aneh di dalamnya. Salah satu peneliti mengatakan ada ular, tetapi mereka tidak berbahaya, asal kita tak mengganggu mereka.